وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 2 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada Kitabus Syiyam, kitab tentang berpuasa, pada hadis 177. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadana, puasa Ramadan, bisawmi yaumin, dengan puasa 1 hari sebelumnya, wala yaumain, tidak pula 2 hari sebelumnya, illa, kecuali rajulan, seseorang, kana, yang biasanya yasumu sauman, melakukan puasa suatu puasa, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa padanya meskipun 2 hari sebelum Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan larangan puasa sunnah 2 hari sebelum Ramadan. Jadi tanggal 29 dan tanggal 30 Sya'ban itu sudah tidak boleh puasa sunnah, kecuali satu saja, illa rajulan kana yasumu sauman, kalau hari itu bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan seseorang. Misalnya seseorang biasa puasa Senin Kemis, nah Ramadannya jatuh pada hari Jumat, Kemisnya bolehkah puasa? Boleh. Kenapa? Sudah biasa puasa Senin Kemis. Bagi yang tidak puasa Senin Kemis, tidak boleh puasa Kemis tersebut karena sudah 2 hari sebelum Ramadan. Muncul pertanyaan, kenapa dilarang? Jawabannya adalah bahwasanya umat-umat terdahulu mereka binasa gara-gara amalan wajib dengan amalan sunnahnya itu tidak ada pembedanya. Maka supaya umat Islam ini tidak binasa seperti umat-umat terdahulu, Nabi Muhammad SAW membuat peraturan, jangan puasa wajib digabung dengan puasa sunnah. Maka puasa sunnah dengan puasa wajib harus ada jedanya, 2 hari jeda, ini tidak boleh puasa sunnah. Habis itu kita puasa wajib. Selesai puasa Ramadan, apakah boleh langsung puasa sunnah Syawal? Tidak boleh juga. 1 hari, hari raya Syawal tidak boleh puasa. Baru habis itu silahkan puasa sunnah Syawal. Itu supaya tidak ada supaya ada pembeda antara amalan sunnah dengan amalan yang wajib. Termasuk dalam masalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, jadi kalau selesai salat wajib kita jangan langsung salat sunnah. Nabi mengatakan, ayu'jizu ahadakum, apakah tidak mampu salah satu kalian, ayyataqaddam aw yata'akhkhar, untuk maju sedikit atau mundur sedikit, au an yaminih au an shimalih, atau geser kanan atau geser kiri, fis salati, yakni subhah, untuk salat sunnah setelah salat fardu. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kita salat wajibnya di shaf pertama, nanti salat sunnahnya mundur shaf kedua, atau geser. Kalau kita salatnya di tegel ini, maka geser ke tegel sebelahnya atau geser ke tegel sampingnya. Supaya apa? Ada pembeda antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Jangan sampai ada tidak dibedakan antara fardu dengan sunnah. Kemudian ada hadis yang lain melarang kita puasa ketika Sya'ban sudah tengah-tengah.
Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah mulai masuk tengah Sya'ban, fala tasumu, jangan puasa sunnah hatta yakuna Ramadan, sampai masuk Ramadan. Hadis riwayat Imam 4. Nah, hadis ini kan berarti bertentangan dengan hadis kita tadi. Hadis tadi melarang 2 hari sebelum Ramadan saja. Sementara ini tengah Sya'ban, berarti 15 hari sebelum Ramadan sudah tidak boleh puasa. Nah, kata Imam Ahmad, hadis yang tengah Sya'ban ini dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tanggal 16 Sya'ban boleh puasa? Boleh, silahkan. Yang tidak boleh adalah 2 akhir dari bulan Sya'ban. Baik, kita lanjutkan 178. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza apabila ra'aitumuhu, kalian melihatnya, yaitu hilal Ramadan, fasumu, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian melihatnya, maksudnya hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in, maka jika ghumma, hilal itu tertutupi, alaikum, terhadap kalian, sehingga tidak terlihat, faqduru, maka sempurnakanlah, lahu, untuknya, maksudnya digenapkan 30 hari. Hadis ini menunjukkan 2 perkara. Pertama, bahwasanya untuk masuk bulan Ramadan dan selesai dari bulan Ramadan, caranya adalah dengan ru'yat, melihat hilal, bukan dengan hisab. Karena di sini Nabi mengatakan, kalau kalian melihat hilal, puasalah Ramadan. Kalau melihat hilal lagi, yaitu bulan Syawal, maka selesailah dari puasa Ramadan. Dan ini sudah merupakan ijma', kesepakatan ulama salaf, kesepakatan para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang menggunakan metode hisab, meskipun metode hisab sejak dulu kala sudah ada. Siapa yang pertama kali menggunakan metode hisab? Salah satu ulama tabi'in, namanya putranya Abdullah bin Syikhir Mutarrif. Dia seorang tabi'in. Dia menggunakan metode hisab untuk masuk bulan Ramadan, tetapi dia menggunakannya untuk diri sendiri, tidak untuk fatwa umum. Kalau orang-orang tanya kepada dia kapan masuk Ramadan, beliau katakan pakai ru'yat hisab, pakai ru'yat hilal. Tapi untuk dia terapkan diri sendiri, dia puasa Ramadan dengan metode hisab. Kenapa? Dia merasa saya bisa hisab, maka saya pakai hisab. Nah, setelah itu kemudian pendapat hisab ini menjadi semakin banyak yang pakai, semakin banyak yang pakai, sampai saat ini. Maka umat Islam sekarang terpecah jadi 2. Ada yang pakai ru'yat hilal, ada yang pakai hisab. Saya meyakini yang lebih tepat adalah ru'yat hilal. Kenapa? 1, sesuai sabda Nabi. 2, kesepakatan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan yang namanya kesepakatan atau ijma' itu tidak mungkin salah. Ada 3 dalil dalam Islam ini yang tidak mungkin salah. Quran tidak mungkin salah karena Allah yang mengatakan. Sunnah tidak mungkin salah karena sumbernya wahyu dari Allah. Ijma' tidak mungkin salah karena sudah dijamin oleh Nabi, ijma' tidak salah. Tetapi saya menghargai mereka-mereka yang menggunakan hisab, karena yang menggunakan hisab juga para ulama-ulama. Tapi saya tidak mau pakai, tidak sesuai hadis ini. Yang kedua, apabila hilalnya tertutupi, maka Nabi sudah memberikan solusi, sempurnakan bilangan bulannya. Jadi misalnya tanggal 29 Sya'ban, kita berusaha melihat hilal Ramadan. Hilalnya tertutupi oleh awan, oleh mendung, maka tidak terlihat. Meskipun secara teori hisab dia sudah terlihat. Apakah Nabi mengatakan kalau tertutupi maka hisablah? Tidak. Beliau katakan kalau tertutupi maka sempurnakan. Maka sempurnakan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Berarti besoknya kita tidak puasa Ramadan, kita masih menggenapkan 30 hari. Baru setelah genap 30 hari kita genapkan, kemudian kita masuk Ramadan. Ramadan juga begitu. Kita sudah puasa 29 hari, kita berusaha melihat hilal. Ternyata hilal Syawal tidak terlihat. Kenapa? Karena terkena
kotoran debu misalnya. Jadi debu bumi ini kan kadang-kadang apa namanya merebak. Nah, ketika debunya merebak sehingga kemudian menyebabkan cuaca ini jadi tidak terlihat jelas, hilalnya tidak terlihat, maka disuruh untuk menggenapkan Ramadannya jadi 30 hari. Jadi besok kita tetap puasa. Kenapa? Karena tanggal 29 ini hilal Syawal tidak terlihat. Kalau sudah genap 30 hari Ramadannya, baru kita masuk Syawal. Jadi ringkasnya hadis ini tidak menyisakan bagi kita kemungkinan apa lagi. Kemungkinan pertama, hilal terlihat, silahkan puasa. Kemungkinan kedua, hilal tidak terlihat, silahkan genapkan. Udah selesai. Sudah tidak ada kemungkinan lagi yang ketiga. Kemungkinannya hanya dua aja, hilal terlihat atau hilal tidak terlihat. Sudah jelas gamblang seperti ini. Inilah yang menyebabkan saya tidak mau pakai metode hisab 179. Nah, terus gimana? Apakah ilmu hisab dibuang ke sampah? Bukan. Hisab itu fungsinya untuk membantu ru'yatul hilal. Jadi silahkan menggunakan metode hisab, tapi bukan untuk pedoman masuk dan tidaknya puasa Ramadan. Pedoman masuk dan tidaknya puasa Ramadan sesuai sabda Nabi, ru'yatul hilal. Hisab untuk membantu saja. Karena dengan hisab kita ngerti, oh nanti hilalnya akan tampak. Tampaknya kapan? Oh jam sekian, menit sekian, detik sekian. Di mana? Oh sana. Ya. Tampaknya berapa? Oh sekian. Nah, dengan ilmu hisab bisa diketahui. Maka ilmu hisab bisa membantu kita. Dengan sebab ilmu hisab, mata kita bisa terbantu mana melihat hilalnya, di mana letaknya, ya. Sehingga masih bisa dimanfaatkan ilmu hisab itu meskipun bukan sebagai pedoman puasa Ramadan. 179. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah, fa inna, karena sesungguhnya fis sahuri, di dalam sahur itu barakatan, ada berkah. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, perintah makan sahur. Perintahnya ini sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi kadang-kadang tidak sahur, yaitu ketika beliau puasanya puasa sambung. Misalnya puasa 2 hari berturut-turut, Sabtu pagi sahur, kemudian maghribnya tidak buka, kemudian Ahad pagi juga enggak sahur, kemudian maghrib, Ahad maghrib baru buka. Nah, berarti 2 hari puasa berturut-turut. Ini namanya puasa sambung. Nah, Nabi kalau pas puasa sambung, beliau hari Sabtunya sahur, hari Ahadnya tidak. Berarti sahur tidak apa? Tidak wajib. Tetapi meskipun sahur tidak wajib, alangkah bagusnya kita tidak meninggalkan. Kenapa? 2 alasan. Alasan pertama, Rasulullah bersabda, faslu ma baina siyamina, pemisah antara puasa kita wa siyami ahlil kitab, dengan puasanya ahli kitab Yahudi Nasrani, aklatus sahar, adanya makan sahur. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi kalau kita makan sahur, kita menyelisih Yahudi dan Nasrani. Kemudian alasan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, as-sahur akluhu barakah. Sahur itu memakannya adalah satu keberkahan. Fala tada'uh, jangan kalian tinggalkan sahur. Walau ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma, meskipun hanya minum seteguk air. Ini air 1 gelas, meskipun hanya seteguk, bismillah, seteguk saja, enggak 1 gelas, meskipun seteguk, jangan ditinggalkan. Fa innallaha wa malaikatahu, karena Allah dan malaikatnya, yusalluna, mereka mendoakan, alal mutasahhirin, atas orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi kalau kita makan sahur, didoakan oleh Allah, maksudnya diberi rahmat oleh Allah, didoakan oleh para malaikat supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Nah, maka fadilahnya besar sahur ini, jangan sekali-kali ditinggalkan. Meskipun kita lagi enggak enak untuk makan, maka sahurlah meskipun sedikit air. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sahur itu berkah. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang banyak, itu namanya berkah. Berkah itu ada 2 macam, ada berkah dunia, ada berkah agama. Nah, yang dimaksud di sini apa? Berkah dunia apa berkah agama? Para ulama katakan dua-duanya.
Berkah dunianya ada, berkah agamanya ada. Berkah dunianya sahur adalah dengan sebab sahur kita punya tenaga karena kita sudah makan. Akhirnya sepanjang hari meskipun kita puasa, kita masih bisa kerja seperti biasanya. Bapak-bapak yang cari duit untuk menafkahi istri dan anaknya masih bisa kerja. Nah, itu berkah sahur dari sisi dunia. Berkah sahur dari sisi agama tadi, mendapat salawat dari Allah, mendapat salawat dari Nabi, menyelisih ahli kitab berarti kita mendapatkan pahala karena menyelisih ahli kitab itu berpahala. Melakukan sunnah Nabi berarti kita mendapatkan pahala. Banyak sekali fadilahnya. Karena itu kata-kata sahur ini para ulama katakan boleh dibaca sa sinnya fathah, boleh juga dibaca su sinnya dhammah. Sahur atau suhur boleh dua-duanya. Bedanya apa? Kalau dibaca sahur sinnya fathah itu artinya makanan sahur. Minuman ini namanya sahur. Nasi yang disiapkan oleh istri kita itu namanya sahur. Telur yang digoreng oleh istri kita itu namanya sahur. Kalau su sinnya di dhammah itu adalah perbuatannya. Kita ngambil minuman kita minum, itu suhur. Kita ngambil nasi kita makan, itu suhur. Nah, maka kalau dibaca sahur, makanan-makanan sahur itu ada barokahnya. Barokah apa? Barokah dunia, menyebabkan kita kuat badan kita. Kalau dibaca su sinnya dhammah berarti perbuatan kita makan sahur itu ada berkahnya. Berkah apa? Berkah agama, dapat pahala, didoakan oleh Allah, didoakan oleh malaikat, diberi rahmat oleh Allah. 180. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian qama, beliau bangkit ila salati, kepada salat. Qala Anasun, berkata Anas, qultu li Zaidin, kami bertanya kepada Zaid, kam, berapakah, kana adalah, baina, antara, al-adhani was sahuri, adzan subuh dengan makan sahur. Qala, dia mengatakan, qadru, sekitar khamsina ayatan, 50 ayat. Hadis ini menunjukkan sahur dilakukan sebelum azan subuh. Kalau sudah azan subuh, sudah tidak boleh sahur lagi. Maka pendapat yang mengatakan masih boleh sahur selama belum terbit matahari, itu pendapat yang syadz, yang janggal, jangan dipakai. Para ulama sudah ijma' sepakat bahwa sahur itu sebelum azan subuh. Kalau sudah azan subuh alias sudah terbit fajar, ya, karena azan subuh pada waktu saat sudah terbit fajar, maka sudah tidak boleh sahur. Adapun pendapat yang mengatakan boleh makan terus sebelum matahari terbit, itu pendapat 1-2 orang di antara para ulama yang pendapat itu janggal, jangan dipakai. Dan bisa jadi ulama-ulama yang berpendapat seperti itu sudah meralat pendapatnya setelah mengetahui yang benar. Yang namanya manusia bisa salah, wajar, ya. Nah, ketika dia tahu yang benar, dia pasti akan meralat pendapatnya. Dalam hadis ini disebutkan antara adzan subuh dengan makan sahur ada 50 ayat. Apa maksudnya? Ada 2 kemungkinan maksud. Pertama, antara adzan subuh dengan selesai makan sahur sekitar 50 ayat. Kemungkinan kedua, antara mulai makan sahur dengan adzan subuh itu ada jedanya sekitar 50 ayat. Nah, 50 ayat ini kira-kira 10 menit. Tampaknya pemahaman yang benar adalah pemahaman pertama. Antara selesai sahur sampai dengan adzan subuh adalah jedanya 10 menit. Kenapa? Karena di mana-mana di Indonesia maupun di luar Indonesia kita sering mendengar kata-kata imsak sebelum adzan subuh. Sekitar berapa menit itu? 10 menit.
Nah, kata-kata imsak itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari hadis ini. Di sini para sahabat selesai makan sahur, baru setelah itu istirahat 50 ayat atau 10 menit, kemudian baru muncul adzan subuh. Maka dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, makan sahur paling bagus diakhirkan. Misalnya adzan subuh setengah 5, kita makan jam 4. Nanti jam 4 lebih 20 menit sudah selesai makan sahur. Makan 20 menit kan? Nah, sisa 10 menit ini untuk persiapan subuh, gosok gigi, wudhu, dan sebagainya. Yang kedua, bahwasanya makan sahur ini jangan terlalu mepet-mepet dengan adzan. Misalnya adzan subuh setengah 5, kita makan jam 4 lebih 25 menit. Nah, sehingga makan kita tersisa 5 menit waktunya. Nah, ini terlalu mepet. Ini menyebabkan kita tergesa-gesa, dan tergesa-gesa itu tidak baik. Maka para sahabat itu kasih jeda antara makan sahur sampai dengan adzan, itu ada jedanya. Tapi ketahuilah bahwasanya yang namanya imsak itu bukan maksudnya dilarang makan, salah itu. Kalau dikatakan sudah imsak tidak boleh minum, itu salah mengartikan imsak. Imsak itu maksudnya tahanlah, jangan makan lagi, jangan minum lagi. Kenapa? Karena sudah menjelang subuh. Nanti kalau dilanjut-lanjutkan, khawatirnya nabrak subuh. Itu maksudnya. Karena itu guyonnya bapak saya dulu ketika saya masih kecil. Kalau ada suara imsak, beliau jawab imbuh. Maksudnya apa? Imbuh oleh, bukan dilarang. Nah, itu supaya anak-anaknya paham bahwasanya imsak itu bukan larangan. Karena sebagian umat Islam nggak paham. Begitu mendengar imsak langsung makanan di mulut dilepeh, minuman belum habis dibuang. Salah itu. Minuman belum habis habiskan. Imsak nggak apa-apa, lanjut. 181. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah yudrikuhu, menjumpai beliau al-fajru, waktu fajar atau waktu subuh, wa huwa junubun, beliau masih junub, min ahlihi, dari sebab istrinya, maksudnya hubungan intim dengan istrinya. Thumma yaghtasil, kemudian beliau mandi, wa yasumu, dan beliau puasa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Maksud saya dari junub, bukan dari hadas besar semuanya, tapi dari junub. Puasa junub boleh enggak? Boleh. Seseorang lagi puasa Ramadan, tengah-tengah siang tidur dia, keluar mani, mimpi basah, lanjut puasa tidak? Lanjut, enggak ada masalah. Tetapi kalau haid beda hukumnya. Junub itu hadas besar, haid juga hadas besar. Tapi haid enggak begitu. Perempuan tengah-tengah puasa Ramadan keluar darah haid, puasanya batal. Diulangi puasa besok lagi. Kalau sudah suci. Nah, maka dalam kasus ini Rasulullah masuk waktu subuh, belum sempat mandi junub, beliau masih junub. Beliau mandi setelah adzan subuh, setelah itu puasa Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa tidak harus suci dari junub. Dan ini sekaligus menunjukkan bolehnya menunda mandi junub. Orang biasanya hubungan intim kan sebelum tidur. Nah, ini mungkin Nabi sebelum tidur sudah hubungan intim. Habis itu bangun tidur, kemudian belum mandi, kemudian sahur, kemudian puasa, enggak apa-apa. Atau mungkin setelah sholat malam. Sholat malamnya Nabi kan tengah malam ya, mungkin jam 1 gitu atau jam 12. Nah, sholat malam sampai jam 3. Jam 3 kemudian hubungan intim sama istrinya. Belum sempat mandi, habis itu karena sudah sibuk dengan sahur. Nah, habis sahur baru mandi. Gimana? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting junubnya dihilangkan dengan mandi. Mandinya setelah azan enggak apa-apa. Apakah ini sudah kesepakatan ulama? Sudah. Yang menyelisih dulu hanya satu orang, Abu Hurairah. Abu Hurairah berpendapat kalau orang masuk adzan subuh masih junub, dia tidak bisa puasa hari itu. Maka Abu Hurairah ditegur oleh
temannya, "Hei Abu Hurairah, ada riwayat dari istri Nabi Aisyah sama Ummi Salamah bahwasanya Nabi junub itu masih tetap puasa, itu gimana?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Kalau begitu Aisyah dan Ummu Salamah lebih paham. Karena masalah junub ini masalah dalam. Adakah sahabat Nabi yang mengetahui Nabi ketika junub? Enggak ada. Yang tahu istri-istri beliau, Ummu Salamah dan Aisyah. Maka akhirnya Abu Hurairah meralat pendapatnya, dia mengikuti pendapat hadis ini. Kita lanjutkan 182. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nasiya, barang siapa yang lupa wa huwa shaim, dalam keadaan puasa, fa akala, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum dengan lupa, fal yutimma, hendaklah dia menyempurnakan, maksudnya melanjutkan, saumahu, puasanya. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, at'amahullahu, Allah memberi makan kepada dia, wasaqahu, dan Allah memberi minum kepada dia." Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang lupa pada saat puasa, dia tidak berdosa dan puasanya tetap sah. Orang puasa nggak boleh makan minum, betul. Tapi dia makan minum gara-gara lupa. Gimana? Pertama, dia tidak berdosa karena tidak sengaja. Kedua, puasanya tetap sah, sehingga silahkan dilanjutkan. Ketiga, tidak usah mengganti puasa. Kenapa? Puasanya masih sah. Apakah ini sudah kesepakatan ulama? Belum. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Menyelisih mereka Imam Malik. Imam Malik berpendapat orang yang makan minum ketika puasa meskipun karena lupa, puasanya batal. Dia tetap harus melanjutkan puasanya, tetapi puasanya batal, dia harus mengganti pada hari yang lain. Tapi pendapat Imam Malik ini pendapat yang lemah menurut mayoritas para ulama. Kenapa? Karena tidak sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saya tampilkan di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas menunjukkan tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya. Disebutkan dalam kitab Bulughul Maram bahwasanya Rasulullah bersabda, kalau seseorang itu makan dan minum karena lupa pada saat puasa, maka fal yutimma shaumah, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, lanjutkan puasanya. Fala qada'a alaih, tidak ada kewajiban mengganti puasanya. Wala kaffarata, tidak pula ada kafarah, yaitu hukuman untuk menghapus dosa. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, tampaknya Imam Malik belum mendapatkan hadis ini, sehingga beliau berfatwa wajib mengqadha. Seandainya Imam Malik tahu hadis ini dan meyakini sahih, pasti beliau akan meralat pendapatnya, karena tidak mungkin beliau sengaja melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan satu hadis lagi. 183. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama, ketika nahnu, kami, julusun, duduk, indan Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijja'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada beliau seseorang. Faqala ya Rasulullah, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, halaktu, aku binasa. Faqala, maka Nabi bertanya, malaka, ada apa kamu, binasa apa? Qala, dia mengatakan, waqa'tu, aku telah menjima, ala imraati, kepada istriku, wa ana shaim, padahal saya puasa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, asabtu ahli, saya menjima istriku fi Ramadan, di siang Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, hal tajidu, apakah kamu mendapati raqabatan, budak, tu'tiquha, yang kamu memerdekakannya? Qala, dia menjawab, la, tidak punya. Qala, Nabi bertanya, fahad tastati', apakah kamu bisa antasuma syahrain, untuk puasa 2 bulan, mutatabi'ain, berturut-turut? Qala la, dia menjawab tidak bisa. Qala, Nabi bertanya,
fahad tajidu, apakah kamu mendapati it'ama sittina miskinan, memberi makan kepada 60 orang miskin, ya, jadi maksudnya mampu enggak ngasih makan 60 orang miskin? Qala la, dia menjawab tidak mampu. Qala fasakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun diam. Fadbainama nahnu ala dzalik, maka ketika kami di atas kondisi itu, utiyan nabiyyu, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin, satu wadah arok. Ini nama wadah ya, wadah arok. Fihi tamrun, yang di dalamnya ada kurma. Wal araku, dan arok itu adalah al-miktal, nama lainnya miktal. Ini wadah yang bisa menampung 15 kilo kurma. Ya kok 15 kilo, maaf, 15 so' kilo nggak ada zaman dulu, ngawur saja ya. Zaman dulu adanya so' ya. 15 so' kurma. Qala, Nabi bertanya, aina sa'il, di mana penanya? Qala, dia menjawab, ana, saya. Qala, beliau bersabda, khudh hadha, ambillah kurma 15 so' ini, fatasaddaq bihi, lalu sedekahkanlah dia. Faqala, maka dia bertanya, ala afqara minni, kepada orang yang lebih fakir daripada saya, ya Rasulullah, sedekahnya kepada yang lebih fakir. Fa wallahi, demi Allah, ma baina labataiha, tidak ada di antara kedua tanah hitam Madinah. Yuridu, yang dia maksud adalah al-harratain, dua tanah yang panas. Ahlu baitin, keluarga suatu rumah. Afqaru min ahli baiti, yang lebih fakir daripada penghuni rumahku. Jadi maksud dia, saya paling berhak makan ini ya Rasulullah. Fadhahika Rasulullah, maka tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta badat, sehingga tampaklah anyabuhu, gigi-gigi taring beliau, maksudnya gigi samping. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya sudahlah, at'imhu, berilah makan kurma-kurma itu, ahlaka, pada istrimu sendiri. Yang dimaksud al-harrah itu adalah ardun, satu tanah, tarkabuha, yang menutupinya hijaratun sudun, batu-batu yang hitam. Jadi ringkasnya hadis ini membahas tentang orang yang jima pada siang Ramadan, dosa dia. Karena itulah sahabat ini mengatakan, halaktu, saya binasa. Binasa kenapa? Melanggar aturan Allah, dosa, binasa, masuk neraka. Nah, jadi dia pengen tobat gitu ceritanya. Tapi ternyata setelah dia melihat kurma, matanya jadi hijau. Wah, ini kurma ini mestinya saya yang makan ini. Makanya dia disuruh sedekah, maka dia kaget, sedekah kepada yang lebih fakir. Nggak ada, saya paling fakir di Madinah. Semua orang fakir ada, tapi saya paling fakir, saya paling berhak makan ini ya Rasulullah. Nah, Rasulullah izinkan, yowes pangan kono. Jadi sudah enak ya, udah jima istrinya, tetapi kemudian mendapatkan kurma. Alhamdulillah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa satu, orang yang jima pada siang Ramadan padahal dia puasa, maka dia berdosa. Ini satu. Yang kedua, dia wajib membayar kafarah, penghapus dosa. Dan dia wajib mengganti puasa di hari yang lain. Nah, maka khusus orang yang jima pada siang Ramadan, kewajibannya 3 atau konsekuensinya 3. Pertama, dia berdosa, kedua, puasanya batal, dia harus mengganti, ketiga, dia harus membayar kafarah untuk menghapus dosa-dosanya. Nah, sekarang kafarahnya apa? Kafarahnya adalah urut. Kalau bisa memerdekakan budak, merdekakan budak. Sekarang tidak ada budak, baik, diganti kafarah kedua, puasa 2 bulan, tapi syaratnya harus berturut-turut. Kalau tidak bisa berturut-turut, bisanya selang-seling, maka tidak boleh dilakukan kafarah ini. Diganti kafarah berikutnya, memberi makan 60 orang miskin. Nah, para ulama berselisih pendapat, kasih makan 60 orang miskin, masing-masing dikasih beras berapa kilo, diperselisihkan. Pendapat yang saya ikuti adalah masing-masing orang miskin ini dikasih beras 1 mud. 1 mud itu seperempat dari zakat fitrah. Zakat fitrah 2,5 kilo atau ada yang menghitungnya itu 3 kilo, dan itu lebih bagus, lebih hati-hati.
Nah itu seperempatnya, seperempatnya 3 kilo. 3 kilo bagi 2 1,5, 1,5 bagi 2. Nah, seperempatnya itu 750 berarti. Nah, maka itulah yang harus diberikan untuk masing-masing orang miskin. Dikasih beras 1 mud. Taunya dari mana? Dari kata-kata arokin. Arok tadi sudah saya jelaskan, wadah yang bisa menampung 15 so'. 1 so' itu isinya 4 mud. Lah ini 15 so' dibagi untuk 60 orang miskin. Berarti masing-masing orang miskin dapat 1 mud. Nah, ini cerdasnya para ulama. Mereka kok bisa menetapkan 1 mud itu dari mana? Nah, ternyata dari kalimat arokin. Mereka cari arokin itu apa sih? Oh, arokin itu wadah yang memuat 15 so'. Nah, sekarang tinggal dibagi aja 15 so' untuk 60 miskin. Berarti masing-masing dapat 1 mud, seperempat zakat fitrah. Bagaimana kalau tidak bisa juga? Kalau tidak bisa juga, maka dalam kasus ini pun dia juga tidak bisa, tidak mampu memberi makan, akhirnya dikasih sedekah utian Nabi. Ya, Nabi diberi sedekah. Nah, sedekahnya ini kemudian diberikan kepada orang miskin tadi. Maka orang yang wajib melakukan kafaroh memberi makan 60 orang miskin ini kalau tidak mampu gimana? Datang ke Baitul Mal, bilang ke Baitul Mal, Baitul Mal, saya ada kewajiban bayar kafaroh. Saya nggak punya duitnya untuk memberi makan 60 orang miskin. Saya minta duitnya untuk bayar kafaroh. Begitu caranya. Kemudian di sini disebutkan tidak ada di antara 2 tanah hitam Madinah yang lebih fakir daripada saya. Ini maksudnya gimana? Gini. Ini kota Madinah ya. Timurnya itu pertanahan hitam, baratnya itu pertanahan hitam. Sehingga orang kalau mau menyebut kota Madinah seringkali mengatakan antara 2 tanah hitam kota Madinah. Itu adalah batas timur sama batas barat. Batas selatan Madinah ini ada gunung, batas utara Madinah ini juga ada gunung. Maka sebagian orang mengatakan Madinah itu antara 2 gunung. Nah, itu tidak bertentangan. Kalau disebutkan antara 2 tanah hitam berarti area timur sama area barat. Kalau disebutkan antara 2 gunung berarti area selatan sama area utara. Nah, di sini dia mengatakan antara 2 tanah hitam Madinah, maksudnya seluruh kota Madinah tidak ada yang lebih miskin daripada saya yang paling miskin. Inilah kaum muslimin yang dapat kita pelajari dari hadis ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan.